Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmat dengan NIM A241242025. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas C. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari pendidikan karakter dan anti korupsi. Simak videonya untuk informasi lebih lanjut. Kasus korupsi Tata Niaga Timah yang menyeret nama suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise, telah menyita perhatian publik karena besarnya kerugian negara hingga 300 triliun. Kasus ini berawal dari kerjasama ilegal di sektor pertambangan timah yang melibatkan Harvey Moise, suami aktris Sandra Dewi, dengan sejumlah pihak terkait. Harvey Moise kemudian dijatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta setelah terbukti bersalah. Sejak awal, kasus ini mencuat sebagai skandal besar yang melibatkan praktik penyewaan smelter ilegal dan penggelapan dana dalam tata kelola komoditas timah di wilayah Bangka Belitung. Investigasi Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa Harvey dan rekan-rekannya melakukan manipulasi keuangan dan merusak lingkungan dalam skala besar. Kerugian negara tidak hanya berupa uang, tetapi juga kerusakan ekosistem yang signifikan. Vonis yang dijatuhkan kepada Harvey memunculkan reaksi beragam di masyarakat. Banyak yang menilai hukuman tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan dampak korupsi yang ditimbulkan. Di sisi lain, Kejaksaan Agung masih mempertimbangkan langkah banding untuk memastikan hukuman yang lebih berat bagi Harvey dan terdakwa lainnya. Kasus korupsi dan tambang ilegal PT Timah dapat diatasi dengan penguatan pengawasan dan penegakan hukum agar praktik serupa tidak terulang. Transparansi laporan perusahaan, terutama terkait CSR, harus diwajibkan untuk mencegah penyalahgunaan dana. Lahan yang dirusak akibat tambang ilegal juga perlu direhabilitasi melalui reklamasi dan rehabilitasi. Selain itu, masyarakat lokal perlu diperdayakan agar bisa ikut mengawasi aktivitas tambang dengan jaminan perlindungan bagi pelopor. Di sisi lain, regulasi pertambangan harus diperbaiki agar tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum. Saya memilih materi ini karena kasus PT Timah mencerminkan masalah serius yang sering terjadi di Indonesia, yaitu praktik korupsi yang merugikan negara dan berdampak besar terhadap lingkungannya serta masyarakat. Dengan kerugian mencapai ratusan triliun rupiah dan kerusakan lebih dari 170 juta hektar lahan, kasus ini menunjukkan perlunya perubahan nyata dalam tata kelola pertambangan. Membahas materi ini penting agar kita sadar bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Baik, itulah video edukasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.